sendiri ya, Jawa Timur, bahwa Jawa Timur itu menempati posisi pertama setelah itu yang melampaui DKI Jakarta itu. Nah, di sini terlihat bahwa di daerah Jawa bahwa penanganan COVID yang positif itu banyak sekali. Sehingga apakah memang herd immunity ya atau imunitas kelompok itu bisa dilakukan di Indonesia ini ya, karena semakin banyaknya kasus yang positif. Nah, kita lihat dulu apakah herd immunity ini. Herd immunity adalah kekebalan kelompok atau adalah bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, baik melalui infeksi sebelumnya ataupun vaksinasi, sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindungi. Nah, dari sini bahwa ini akan terjadi ketika banyak orang yang terinfeksi, ya, dia akan melakukan kekebalan dari tubuhnya sendiri. Nah, biasanya herd immunity ini melalui vaksinasi, ya, atau divaksin pada orang-orang yang belum terpapar, ya. Atau satu lagi ada dua caranya, yang pertama divaksinasi, yang kedua adalah dengan herd immunity secara alami, ya. Jadi orang terpapar, apakah tubuhnya kuat dengan menerima paparannya itu, ya. Lalu ketika sudah selesai dia sembuh, dia akan menjadi kebal terhadap kuman tersebut. Nah, menurut Sir Patrick Vallance, kepala penasihat masalah sains di Inggris, bahwa dibutuhkan 60-70% populasi yang harus terinfeksi untuk mencapai herd immunity. Nah, berarti di Indonesia masih jauh ya, karena 60% itu bisa mencapai 190 juta jiwa yang harus terpapar, baru bisa terjadi herd immunity tersebut. Tetapi memang apakah di Indonesia sanggup melakukan herd immunity ini, ya? Karena kondisi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia belum memadai, sehingga kita bisa melihat saat ini bahwa banyak sekali tenaga kesehatan, dokter dan perawat yang garis depan tenaga kesehatan untuk menangani COVID. Nah, ini adalah dari vaksin. Jadi ketika ada satu kelompok orang di situ tidak diketahui apakah ada yang positif atau tidak, lalu di kelompok tersebut ada yang mau imunisasi, jadi tidak diimunisasi, dan ternyata dari kelompok itu ada beberapa yang positif. Nah, karena tidak ada yang diimunisasi, maka penyakit menyebar dengan cepat pada orang sekitar. Jadi yang positif menjadi banyak. Nah, dari yang positif menjadi banyak ini tergantung dari kekuatan tubuh orang-orang tersebut. Apakah dia kuat menghadapi serangan virus tersebut? Kalau misalnya kuat, maka dia akan sembuh dan menjadi kebal. Lalu kalau misalnya dia tidak kuat, maka dia akan meninggal, seperti itu. Jadi memang jadi dia harus memenuhi dua kriteria tersebut. Nah, lalu yang kedua, ketika di satu kelompok tersebut ada sebagian yang ikut imunisasi atau vaksin, dia mau divaksin, maka ini akan menghambat penyebaran menjadi positif semua. Jadi tidak semua yang positif ini, ya. Lalu yang ketiga adalah dia divaksin, maka secara ini penyakit akan terhambat secara drastis, sehingga yang positif tidak terlalu banyak ini. Tetapi ini memang untuk vaksinasi, sedangkan COVID-19 ini untuk vaksinnya sedang akan diujikan kepada manusia. Ya, kalau tidak salah di Indonesia sudah mulai uji coba
tetapi kita belum tahu infonya seperti apa. Nah, faktor resiko herd immunity, apakah vaksin corona sudah ada? Waktu Maret ini belum ada, tapi sekarang sudah ada, tapi memang belum bisa disebarluaskan karena belum diuji cobakan kepada manusia. Lalu yang sembuh akan kebal corona. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan bahwa untuk corona para ahli belum bisa memastikan karena kasus di Jepang ada seorang pria yang terinfeksi corona 2 kali. Sehingga yang seharusnya ketika dia sudah terinfeksi dan sembuh itu harusnya ada antibodi di dalam tubuhnya yang sudah mengenali virus tersebut ketika masuk kedua kalinya. Ya, jadi sembuhnya ketika seorang itu dari corona belum bisa dikatakan kebal corona. Karena memang virus corona saat ini lebih mudah bermutasi. Sehingga ketika dia bermutasi, dia tidak akan mengenali virus yang mutasi tersebut di dalam sudah pernah terpapar corona. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap terjaga dari virus corona walaupun memang kita tidak bisa vaksinasi dan tidak berani juga untuk herd immunity secara alami, yaitu kita terpapar dulu baru kita sembuh atau tidak seperti itu. Maka jalan satu-satunya adalah kita menjaga kekebalan diri sendiri dan secara berjamaah ya seluruh kelompok masyarakat terutama di Indonesia dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditegakkan oleh Kemenkes. Yaitu pertama tidur istirahat yang cukup ya 6-8 jam sehari. Lalu olahraga. Di sini olahraga 30 menit sehari ya atau minimal 3-5 kali dalam 1 minggu. Ya, dengan ketika olahraga itu terpapar cukup sinar matahari minimal selama 15 menit ya agar tubuhnya itu cukup untuk vitamin D dan menjaga kekebalannya. Lalu perbanyak makan mana buah sayur ini adalah sumber vitamin, mineral, dan antioksidan yang dimana gunanya antioksidan adalah untuk menjaga kekebalan tubuh. Lalu pola hidup sehat dan bersih. Nah ini juga mungkin kita sudah banyak yang meninggalkan hidup pola bersih dan sehat, yaitu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ya, setiap kita memegang sesuatu yang kira-kira memang sesuatu itu sering dipegang oleh banyak orang. Lalu ketika mau makan dan selesai makan, tuh. Lalu buang sampahnya ya tidak meludah sembarangan karena ludah yang dihasilkan itu mungkin saja ada kuman-kuman atau virus yang tersebar. Lalu etika batuk dan bersin. Nah ini juga terkadang bagi mungkin termasuk orang-orang kesehatan kadang suka lupa gitu untuk etika batuk dan bersin karena ketika dia tidak memakai masker maka ketika bersin secara mendadak itu ditutup sehingga banyak yang keluar cipratan itu yang bisa menyebar ke orang lain ya dan bahkan saat ini bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui udara. Lalu tidak merokok ya tadi kan tidak menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci ya karena biasanya kita juga terkadang suka memegang wajah ya karena gatal atau apa seperti itu. Nah ini juga sumber penularan virus COVID-19. Lalu mandi teratur, mengganti baju setelah berpergian. Lalu membersihkan dengan desinfektan semua benda-benda yang ada di dalam rumah yang biasa dipegang, ya disentuh secara rutin, seperti peralatan dapur atau yang sering diduduki, seperti itu sering disemprot dengan desinfektan secara rutin. Lalu terakhir adalah menjaga jarak fisik dari orang lain. Ya,
minimal 1 meter pada kondisi apapun, menggunakan masker ketika setiap akan keluar rumah, dan ketika flu juga menggunakan masker agar tidak menulari orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Lalu menghindari kerumunan dan keramaian atau tempat wisata. Ya, lalu hindari mandiri di rumah sampai sembuh. Ya, jadi dengan menjalani 5 pilar ini, insya Allah kita akan terjaga dari terpaparnya pada virus COVID-19 itu. Dan ini juga tidak sendiri ya, sebaiknya memang kita melakukan protokol kesehatan ini secara bersama-sama sehingga lingkungan kita, diri kita itu bersih dari hal-hal yang akan berisiko tertularnya COVID-19. Ini untuk etika batuk bersin ya. Pertama menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker, menutup mulut dengan lengan bagian dalam ya di atas ya. Kenapa? Kenapa mesti harus di bagian lengan bagian dalam atas ya daerah sini? Karena memang daerah sini itu jarang sekali tersentuh oleh tangan ya, sehingga yang biasanya untuk menyentuh muka itu adalah tangan. Atau kalau misalnya tidak juga, kita menggunakan tisu dan lalu membuang tisu itu ke tempat yang sudah tertutup. Setelah itu baru mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, atau dengan hand sanitizer. Setelah itu mengkonsumsi nutrisi kekebalan tubuh, yaitu vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan zinc. Ya, vitamin A, wortel, brokoli, ubi jalar, bayam, minyak ikan, kuning telur. Lalu vitamin E, ada almond, minyak sayur ya, kacang-kacangan, sayuran hijau. Lalu vitamin C pembentukan antibodi ya di sini, papaya, stroberi ya yang berwarna orange ya seperti itu. Lalu zinc ya mengoptimalkan kerja sistem tubuh. Contohnya ada di seafood, daging sapi, hati ayam, telur, dan keju. Ya, jadi ketika kita sudah menjaga itu dari luar, maka kita pun bisa menjaganya dari dalam. Jadi untuk saat ini memang multivitamin itu diperlukan untuk suplemen setiap masyarakat. Ya. Bagaimana dengan balita? Apakah balita terbebas dari COVID-19 karena memang kasusnya tidak terlalu terupload ya, tapi memang ada beberapa yang kasus balita terpapar COVID. Jadi memang balita beresiko juga terpapar COVID karena imunitas tubuh balita itu masih sangat lemah, ya. Tidak seperti orang dewasa. Sehingga penjagaan balita dengan penerapan protokol kesehatan dalam pengasuhannya sangat penting ya, terutama ibu, bapak ya, atau yang menjaga balita tersebut. Melakukan protokol kesehatan sebelum menyentuh balitanya. Nah, permasalahan pada balita itu tidak hanya di era COVID, tidak hanya COVID ya, tetapi juga ada pada karies ya. Karies merupakan penyakit infeksi yang merusak struktur gigi dan menyebabkan gigi berlubang serta sakit pada gigi. Nah, ini merupakan salah satu masalah utama kita. Ini ya gambarnya untuk yang karies. Lalu proses karies pada balita pertama adalah bakteri yang terdapat dalam rongga mulut yang jumlahnya dari 350 jenis ya. Lalu mereka berkelompok dan melekat pada gigi sebagai lapisan lengket dan tidak berwarna yang disebut dengan plak. Ya, jadi plak ini akan terbentuk setelah 10 sampai 15 menit setelah makan dan merupakan awal terjadinya karies gigi. Jadi pertama adalah pembentukan plak ya, pembentukan plak yang dimulai dari melekatnya bakteri-bakteri dalam tubuh. Dan setelah terjadinya plak, maka setiap makanan atau sisa makanan, terutama karbohidrat sederhana ya atau sukrosa itu
yang manis dan lengket yang tersisa di dalam mulut dan gigi akan diubah oleh bakteri dalam plak menjadi asam. Jadi makanan yang melekat pada gigi, ya sisa-sisa makanan yang melekat pada gigi itu akan diubah oleh bakteri yang ada di dalam plak tersebut menjadi asam. Nah, asam inilah yang mengikis lapisan emal gigi. Emalnya itu akan menipis terus menipis sehingga menjadi keropos dan berlubang. Nah, ini adalah gambaran plak, terjadinya plak ya. Jadi bakteri-bakteri itu mengumpul pada gigi ya, seperti itu. Nah, setelah mengumpul dia akan berinteraksi dengan sisa-sisa makanan dari karbohidrat sederhana sehingga dia akan diubah menjadi asam. Nah, asam inilah yang melekat ya pada emal gigi sehingga emal gigi menjadi larut karena asam tersebut sehingga lama-kelamaan dia akan keropos dan berlubang. Ini proses perjalanan gigi berlubang ya, dari lubang kecil ya, ini belum terasa sakit, lalu lubangnya agak besar sehingga mencapai dentin di sini ya. Ini udah mulai ngilu-ngilu. Nah, kalau diteruskan tidak ke dokter atau ditambal, maka dia akan bolongnya sampai ke pulpa sehingga mengenai rongga saraf yang ada di pulpa. Nah, kalau sudah sampai pulpa, maka rasa sakit dan nyeri itu tidak bisa dihindari. Nah, kalau tidak dilakukan pengobatan juga, maka dia akan menjadi infeksi dan mati. Jadi giginya itu sudah tidak bisa lagi berfungsi, ya, dan bisa membuat gusi bengkak, ya, karena sudah masuk ke dalam area pembuluh darah, ya, sehingga ini harus dicabut. Ya, ketika dicabut tidak boleh dalam keadaan radang, jadi harus sembuh dulu baru dicabut. Nah, pelaksanaan diet pada ya golongan yang umur 0 sampai 6 bulan otomatis makanannya adalah hanya ASI eksklusif. Nah, ketika bayi ini lahir, maka kolostrum yaitu ASI pertama yang keluar yaitu harus diberikan kepada balita, di mana beberapa masyarakat yang tidak mengetahui tentang kolostrum ini mereka akan membuang kolostrum ini karena warna kolostrum ini adalah kekuning-kuningan, jadi putih kekuning-kuningan sehingga seperti susu basi ya, sehingga kolostrumnya dibuang. Ketika sudah putih baru diberikan kepada bayi. Padahal kolostrum ini adalah sumber antibodi ya, imunoglobulin A dan yang lainnya ya, sehingga dia akan makanan pertama atau zat pertama yang akan masuk ke dalam tubuh bayi yang akan melapisi setiap dinding saluran pencernaan dari mulut hingga dubur ya, hingga anus ya, untuk mempersiapkan menerima makanan selanjutnya yaitu ASI. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kolostrum itu tidak diberikan kepada bayi, maka seluruh saluran pencernaan bayi tersebut tidak punya antibodi atau zat yang melindungi tubuhnya di dalam saluran pencernaan. Dan ASI ini merupakan Masya Allah ya, jadi Allah itu memberikan makanan pada bayi yang sangat sempurna, dan ASI inilah yang bisa diterima untuk diserap langsung oleh bayi. Selain itu memerlukan proses lama, sedangkan lambung bayi itu tidak sanggup atau belum siap untuk mencerna apapun selain ASI. Lalu setelah umur 9 sampai 5 tahun, ya tetap dengan, kalau misalnya dalam Islam ASI sampai 2 tahun ya, alhamdulillah, dan itu bagus ya. Tapi ketika umur 6 bulan sudah mulai menerima makanan pendamping ASI. Nah, setelah umur 6 bulan sampai 5 tahun diberikan makanan dengan gizi seimbang ya, sesuai dengan tahapan umurnya. Jadi kalau misalnya 6 bulan sampai 8 bulan itu masih diberikan bubur susu ya, bubur susu yang
sangat seperti teksturnya seperti bubur sumsum. Jadi masih perpindahan dari cair ya, ASI eksklusif ya, yang ASI itu cair ke padat. Jadi masih bentuknya encer-encer agak kental seperti itu ya. Lalu ketika menginjak 8 sampai 9 bulan baru agak saring ya, disaring, namanya makanan saring, agak kasar. Lalu 9 sampai 1 tahun sudah mulai makanan lunak ya, seperti tim tuh. Nah setelah 1 tahun dia akan menjadi makanan biasa, makanan keluarga ya, dengan makanan gizi seimbang ya, dari mulai karbohidratnya, protein, lemak, sayur mayur, buah-buahan seperti itu juga sudah bisa memenuhi gizi sehari. Lalu menghindari makanan kariogenik. Apa sih makanan kariogenik itu? Makanan kariogenik adalah makanan yang bersifat banyak mengandung karbohidrat sederhana atau sukrosa. Dia lengket dan mudah hancur dalam mulut. Nah, yaitu ada di semua makanan dan minuman manis dan lengket yang dapat menempel pada gusi. Contohnya permen, coklat, es krim, soft drink, dan sirup, serta yang lain-lain. Yang kira-kira makanan itu adalah makanan yang manis dan mudah lengket. Mungkin kayak cake ya, itu manis dan mudah lengket. Lalu makanan yang ya, apa itu makanan kaloristatik? Makanan yang tidak dimetabolisme oleh mikroorganisme di dalam mulut dan tidak menyebabkan penurunan pH salivah kurang dari 5,5 dalam 30 menit. Jadi memang makanan-makanan ini di dalam mulut hanya untuk berfungsi dia memotong-motong saja, lalu segera dilanjutkan ke lambung ya. Maka ini adalah telur, daging, ikan, sayuran, dan buah. Lalu meminum air dengan yang mengandung fluor yang cukup ya. Tapi jika minum air itu tidak mengandung fluor yang cukup, bisa suplementasi fluor. Dan kandungan protein dan tinggi lemak dapat memberikan pelumasan dan melindungi email gigi ya, email gigi. Lalu ada faktor organik pelindung ya, yaitu fosfor, fitat, kalsium yang dapat menghambat kelarutan email gigi. Lalu ada vitamin A, C, dan D ya untuk kalsifikasi optimal dalam perkembangan email. Lalu kalsifikasi dentin ya, atau struktur gigi bagian dalam, dan vitamin D membantu penyerapan dan penggunaan kalsium serta meningkatkan pengendapan kalsium dan fosfor dalam gigi. Lalu ada Fe ya, berperan dalam mencegah karies. Nah, haruskah halal dari setiap makanan-makanan yang kita berikan kepada balita tersebut? Harus ya, karena tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Prof ya, bahwa konsep halal itu sudah ada dalam Al-Quran ya, bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 108 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini bahwa sebenarnya konsep halal itu Allah turunkan tidak hanya untuk umat, tetapi untuk semua manusia. Ya, bahwa konsep halal itu baik. Ya, jadi saat ini di era industri halal di dunia, bahwa jargon halal itu adalah sehat dan bersih untuk orang-orang yang non muslim ya. Jadi orang-orang non muslim itu sudah menganggap bahwa makanan halal itu makanan sehat dan bersih. Nah, dari definisi sendiri bahwa halal itu adalah dari bahasa Arab yang halal atau artinya lepas atau tidak terikat. Jadi secara etimologi kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Sedangkan thayyib, baik ya, dikatakan sesuatu yang benar-benar baik. Sehingga halalan thayyiban ini adalah merupakan satu satu kepik mata
sisi-sisinya tidak bisa terpisahkan. Dan prinsip halalan toiban mungkin tadi juga sudah diterangkan oleh Prof ya, mungkin karena saya tadi tidak terlalu menikmati ya, menyimak. Mohon maaf jika nanti mengulang. Ya, pertama tidak mengandung unsur yang diharamkan, yaitu babi, hewan yang hewan yang tidak disembelih atau disembelih tanpa asma Allah, tidak mengandung zat yang memabukkan. Sekarang ada etanol, itu kurang dari 1%, lalu tidak berupa bangkai kecuali ikan dan belalang dan sebagainya. Lalu tidak membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Jadi walaupun memang makanan yang kita konsumsi itu halal, tetapi jika diberikan secara berlebihan, maka itu juga tidak baik, akan menjadi haram ya, karena akan membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Lalu tidak memakai nama yang diharamkan ya, jadi ketika kita memberikan kepada baik balita kita atau kita sendiri atau keluarga kita atau orang lain, maka kita membeli makanan itu yang memakai nama yang tidak diharamkan. Contoh, mungkin ada yang rum itu haram ya. Jadi ketika ada perisa rum ya, ada perisa rum itu untuk dia berikan pada cake atau pada minuman yang biar rasanya seperti rum padahal tidak ada rumnya seperti itu. Nah, itu juga menurut standarisasi MUI itu tidak diperbolehkan atau diharamkan. Lalu ada juga yang perisa babi ya, ada. Gitu. Lalu ada juga yang misalnya menyerupai hal-hal yang tidak yang kan itu yang diharapkan. Itu yang seperti wine ya, wine zero kalori itu juga masih debatable apakah wine zero kalori itu halal atau tidak. Lalu terdapat logo halal pada bagian pangan kemasan ya. Jadi untuk memberi kemasan itu dicek apakah ada logo halalnya ya. Untuk memberikan makanan pendamping ASI pada bayi ya, apakah kita cek dulu apakah ada logo halalnya. Kalau misalnya itu pabrik besar atau industri besar, setidaknya harus ada logo MUI ya, misalnya atau toddler ya, atau makanan-makanan biskuit-biskuit bayi, lalu yang lainnya, lalu cek apakah ada alkoholnya, karena kemarin saya dapat dari teman bahwa ada makanan-makanan Korea untuk anak-anak itu ternyata kandungan etanolnya ada kandungan etanolnya sekitar 0,5% gitu ya. Ya kalau bisa memang tidak perlu ada kandungan etanolnya pada makanan-makanan yang kita berikan pada balita kita. Lalu prinsip halal itu selain halal dalam kandungan bahannya, halal dalam mendapatkannya. Ya, tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Prof bahwa dalam mendapatkan sesuatu itu juga harus halal. Ya, bagaimana kita sudah berusaha menjaga semua kandungan bahan makanan yang kita makan atau berikan kepada keluarga kita, terutama balita kita, semuanya halal. Tetapi cara mendapatkannya itu tidak halal. Ya, ya contoh misalnya contoh kecil aja mungkin yang suka terlewat. Misalnya ibu-ibu ketika belanja gitu ya, kita belanja menawar barang gitu atau buah lah atau apa gitu kepada penjual sampai penawaran yang paling rendah ya, sehingga penjual itu ketika mengakses oh iya udah kayak gitu, tapi dalam kondisi yang sangat berat ya, misalnya ada ketika ketidakikhlasan dengan harga tersebut, tapi karena kalau juga tidak laku maka dibiarkan ikhlaskan dagangannya dijual. Nah ini juga termasuk hal-hal yang tidak diperbolehkan. Maka tawarlah barang dagangan saudaramu dengan wajar kayak gitu ya. Tapi memang untuk menawar harga suatu keasikan tersendiri bagi kaum Hawa kalau tidak salah ya. Tuh, jadi
ini yang perlu ini kan ketika kita memilih makanan untuk balita kita agar semua yang ada yang masuk ke dalam tubuh balita kita itu adalah halal, apalagi untuk pembentukan gigi yang baik ya, atau mencegah karies, karena ketika kita memberikan makanan yang baik untuk pembentukan gigi yang baik, maka di dalam setiap unsur gigi tersebut adalah halal ya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita memberikan uh, makanan yang tidak halal, bahwa kita akan melihat setiap gigi anak-anak kita atau balita kita itu terdiri dari unsur yang ya, tidak terjadi ya. Lalu perhatikan untuk mencegah karies ya, selain tadi dengan makan makanan yang ditentukan tadi, di diperlukan saat ibu hamil ya. Jadi saat ibu hamil dianjurkan makan makanan bergizi seimbang ya, tentu juga halalan thayyiban. Lalu pemberian fluor 1 ppm pada air minum, serta memelihara kebersihan giginya juga ya. Sering sikat gigi sebelum tidur dan setelah makan ya, karena tadi gigi yang bermasalah, misalnya dia karies juga ya, karena nanti kuman-kuman di dalam karies itu bisa tertelan ya, tertelan tubuh. Lalu saat bayi lahir 0 sampai 6 bulan, kebersihan gusi juga tetap dijaga walaupun memang belum ada giginya. Tetapi gusinya tersebut harus terus dijaga kebersihannya setelah menyusui. Ya, kasa, lalu dililitkan ke dalam jari, ya ibu telunjuk, lalu dicelupkan ke air dingin ya, yang matang, lalu dibersihkan ya, dibersihkan, karena ketika balita itu bayi itu akan tumbuh sekitar umur 4 sampai 6 bulan, itu udah mulai mau tumbuh gigi, dia akan merasa gatal. Nah, dengan kita memijat-mijat gusinya dengan kasa halus ya, dan air yang agak dingin, itu bisa membuat nyaman di dalam gusinya. Lalu saat umur di atas 6 bulan, ya gigi sudah mulai tumbuh, ya kebersihan gigi juga terpelihara, dan mau tidur, lalu gunakan handuk lembut dan basah untuk membersihkan gusi bayi ya, bayi. Lalu gunakan sikat gigi berbulu lembut tanpa pasta gigi untuk balita yang sudah memiliki gigi. Lalu mungkin tambahan adalah jangan lupa untuk mengajari anak untuk berkumur-kumur setiap habis makan yang manis ya, karena penelitian mahasiswa kami di sekolah dasar bahwa anak-anak yang sering berkumur-kumur itu lebih terjaga dari karies ya. Jadi karies, dia tidak karies daripada temannya yang tidak pernah berkumur-kumur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika materinya agak overlapping dengan Prof ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada narasumber kedua kita, Ibu Fatima ke narasumber kita ketiga, dengan tema peran tenaga kesehatan terapis gigi dan mulut pada penderita COVID-19. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Des mau ini iya, dia tidak mau balas sama sekali, sedangkan mau datang dia tidak mau ini apa, dia tidak menghargai. Setting phone.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter bisa kedengaran suara saya ya? Bisa. Dokter, bisa kedengaran suara saya, Dok? Dok Aprilia? Halo, bisa Pak? Ya. Oh, bisa ya? Ya. Ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, yang saya hormati para narasumber yang bersedia hadir pada hari ini. Saya mohon kepada semua peserta agar menonaktifkan suaranya agar bisa mendengarkan materi dengan jelas pada hari ini. Ya. Materi pada hari ini itu tentang yang saya sampaikan itu adalah tentang peran terapis gigi dan mulut di era new normal pada pandemi COVID-19. Ya, untuk outline materi saya pada hari ini, yang pertama adalah tentang tugas terapis gigi dan mulut. Yang kedua, pelayanan asuhan terapis gigi dan mulut. Yang ketiga, peran terapis gigi dan mulut. Pelayanan dental hygiene, pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan COVID-19 di fasilitas kesehatan, dan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Adapun tugas terapis gigi dan mulut, menurut Undang-Undang tahun 2016, dalam menjalankan praktik keprofesiannya, terapis gigi dan mulut memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, meliputi yang pertama, upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, upaya pencegahan penyakit gigi. Yang ketiga, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Yang keempat, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan terbatas. Dan menurut pasal 12 ayat 1, tugas terapis gigi adalah sebagai dental assistant. Kemudian selanjutnya, pada Permenkes tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan perubahan, perawat gigi menjadi terapis gigi dan mulut atau dental terapis pasal 11 ayat 11. Selanjutnya ada perubahan Undang-Undang Permenkes tahun 2016 pada tanggal 17 Oktober 2016. Isinya yaitu tentang penyelenggaraan izin dan praktik terapis gigi dan mulut. Pasal 12 ayat 1, dalam menjalankan praktik keprofesiannya, terapis gigi dan mulut memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Jadi, dengan perubahan undang-undang pada tanggal 17 Oktober 2016, penyelenggaraan izin dan praktik terapis gigi dan mulut itu tentang keprofesian pelayanan asuhan kesehatan gigi itu ada 3. Yang pertama adalah peningkatan kesehatan atau biasa disebut dengan promotif. Yang kedua adalah preventif atau pencegahan. Yang ketiga yaitu kuratif terbatas. Yang pertama saya jelaskan. Bahwa pelayanan asuhan. Nah,
pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, seperti yang saya katakan tadi, promotif, preventif, dan kuratif terbatas untuk peningkatan kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, maupun masyarakat. Kemudian apa yang menjadi tugas terapis gigi dan mulut? Jadi ini untuk mahasiswa terapis gigi dan mulut seluruh Indonesia yang hadir, ya. Dan ada juga saya lihat teman-teman dosen dari Makassar, dari Jawa juga ada beberapa teman dosen yang hadir pada hari ini. Itu yang pertama, peran terapis gigi dan mulut sebagai dental hygiene. Yang kedua, sebagai dental terapis. Yang ketiga, tugas terapis gigi dan mulut Indonesia sebagai mitra dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut atau dental assistant. Yang keempat, sebagai pengelola kesehatan gigi dan mulut. Jadi di 4 tugas peran terapis gigi dan mulut ini adalah peran khusus dan tidak bisa diganggu-gugat karena berdasarkan peraturan Permenkes dan undang-undang. Nah, dari gambar yang saya tampilkan ini adalah merupakan gambar pelayanan sebagai dental hygiene, ya. Jadi ini adalah salah satu tugas terapis gigi dan mulut. Dari gambar tersebut, dari gambar yang saya tampilkan sekarang, dijabarkan bahwa pelayanan dental hygiene terdiri dari proses pengkajian, ya, terdiri dari proses pengkajian, kemudian penegakan diagnosa, yang ketiga implementasi, yang keempat evaluasi yang terfokus kepada penemuan masalah dalam klien. Masalah tersebut adalah tidak terpenuhinya 8 kebutuhan manusia yang terkait dengan kesehatan gigi dan mulut klien. Jadi dalam pelaksanaan proses tersebut, seorang dental hygiene harus memperhatikan konsep tentang klien. Yang kedua, konsep sehat sakit. Jadi konsep tentang klien, konsep tentang sehat sakit, konsep tentang tindakan hygiene serta lingkungan. Konsep dental hygiene memposisikan para klien sebagai pribadi-pribadi yang aktif terlibat dalam proses klien dental hygiene. Karena pada akhirnya klien tersebut harus melakukan tindakan pemelihara diri dan memanfaatkan pelayanan kesehatan profesional untuk mencapai kondisi kesehatan gigi dan mulut yang optimal. Jadi kesehatan hygiene memfokuskan diri pada penyesuaian individu terhadap lingkungan dalam rangka meningkatkan kesehatan gigi dan mulut serta mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut. Dari gambar di depan ini menunjukkan bahwa konsep utama dental hygiene adalah mampu melaksanakan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut melalui program-program promotif dan preventif, ya. Sedangkan kompetensi penunjangnya adalah seorang dental hygiene Sedangkan pada konsep utamanya adalah seorang dental hygiene sebagai kompetensi penunjang, ya, diharapkan mampu menyuluh dalam upaya peningkatan derajat kesehatan gigi dan mulut dalam melakukan pelatihan kader terapis gigi dan mulut. Nah, inilah saya jelaskan bahwa peran terapis gigi dan mulut di era new normal, dan ini adalah berdasarkan peraturan Permenkes tahun 2016. Jadi peran terapis gigi dan mulut itu bukan hanya bagian di UKGS atau unit kesehatan gigi sekolah. Jadi dia meluas. Yang pertama itu adalah pada ibu hamil. Jadi pelayanan asuhan gigi dan mulut itu, kesehatan gigi dan mulut itu pada ibu hamil. Yaitu salah satu tugas terapis gigi dan mulut. Kemudian pada balita, bagaimana cara mencegah karies gigi pada balita. Kemudian pada anak PAUD, ya. Kemudian pada anak PAUD
bagaimana caranya mereka bisa tidak memakan gula-gula, banyak makan gula-gula yang bisa merusak gigi mereka. Kemudian pada unit kesehatan gigi sekolah. Jadi pada unit kesehatan gigi sekolah itu harus dilaksanakan sebaik mungkin, dan ini adalah salah satu cara terbaik bagaimana caranya kita mencegah karies gigi. Ya, supaya salah satu visi misi itu adalah bagaimana caranya bebas karies tahun 2030. Kemudian pada siswa anak SMP maupun anak SMA, ya, pada remaja, banyak yang tidak memperhatikan kesehatan giginya. Nah, kemudian saya kemarin turun ke pengabdian kepada masyarakat di salah satu SMA di Bualemo. Masih banyak yang belum mengetahui apa itu karies gigi, apa itu mengenai kesehatan gigi dan mulut. Kemudian pada lansia. Nah, pada lansia ini sangat rentan karena ini lansia ini sudah berbagai macam penyakit yang muncul. Jadi bagaimana tugas kita sebagai terapis gigi dan mulut itu sebagai promotif, ya, sebagai promotif dan preventif dalam pelayanan asuhan, itu bagaimana caranya supaya lansia itu bebas karies, bebas gigi berlubang, ya, supaya giginya tetap sehat. Itu adalah tugas terapis gigi, ya. Semakin banyak lansia yang sehat gigi dan mulut di salah satunya misalnya di Provinsi Gorontalo, semakin berhasilnya tenaga terapis gigi dalam mencegah karies gigi di Provinsi Gorontalo. Nah, ini adalah tugas-tugas adik-adik mahasiswa sekalian. Bagaimana caranya kita adik-adik mahasiswa ini adalah salah satu bibit. Kenapa saya katakan bibit? Karena merupakan bibit ilmu. Bagaimana caranya bebas karies di Provinsi Gorontalo salah satunya. Jadi salah satunya kalian adalah penyelamat nanti. Suatu saat kalian akan jadi penyelamat. Ya. Kemudian saya jelaskan pasal 12 ayat 1 Permenkes tahun 2016, terapis gigi dan mulut memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, kewenangan terapis gigi dan mulut itu dari segi pencegahan, ya, di era new normal ini, bagaimana caranya kita bisa memperbaiki hal kecil. Misalnya ada orang yang tidak pakai masker dengan baik dan benar, itu bisa kita tegur secara langsung sebagai tenaga kesehatan untuk mencegah yang namanya pandemi, yang namanya penyakit menular atau yang dinamakan dengan COVID, ya, coronavirus disease. Kemudian promotif. Promosi kesehatan gigi pada anak sekolah itu bisa sangat efektif kita lakukan karena ini adalah masa-masa yang sangat rentan. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu banyak yang makan gula-gula, banyak gigi berlubang, ya. Itu sangat, apalagi orang tua tidak memperhatikan dan mengetahui ilmu pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, preventif. Kalau boleh, ya, nanti tenaga kesehatan terapis gigi dan mulut itu bisa bagaimana caranya mempromosikan kalau sudah ada orang yang memiliki karang gigi itu harus dibersihkan, ya. Jadi wajib itu membersihkan karang gigi itu 6 bulan sekali. Kemarin saya sempat ikut pelatihan bersama webinar nasional itu tentang kesehatan gigi dan mulut. Bagaimana caranya membersihkan karang gigi itu 6 bulan sekali. Nah, jadi karang gigi itu adalah awal mula terjadinya penyakit gigi, karies, sampai lubang, sampai sakit gigi, dan sebagainya, ya. Terkadang memang itu hal yang sangat simpel, tapi orang yang tidak mampu lakukan. Hal yang simpel, tapi orang tidak mampu melakukan hal yang simpel itu.
Coba kita lihat sekarang. Sebelum tidur, berapa persen orang yang bagaimana cara, saya juga belum bagaimana mengenal berapa hasil penelitian. Coba teman-teman mahasiswa, penelitian tentang berapa orang di provinsi, salah satunya ya, di provinsi Gorontalo itu, yang melakukan sikat gigi sebelum tidur. Ya. Nah, coba teman-teman mahasiswa maupun dosen, teman-teman dosen, coba bagaimana dosen terapis gigi, bagaimana caranya kita mengembangkan itu, bagaimana penelitian berapa orang yang sikat gigi sebelum tidur. Saya rasa itu memang sangat mudah, tapi sulit untuk dilakukan. Ya, dan memang itu hal yang lumrah ya. Tapi harus wajib, sebagai tenaga terapis gigi harus wajib memperingatkan tentang kesehatan gigi dan mulut, terutama dalam pembersihan karang dan sebagainya. Ya, kemudian kuratif terbatas. Jadi tenaga terapis gigi ini adalah tenaga yang terbatas dalam segi pencabutan gigi, penambalan gigi, pembersihan, dan lain-lain. Ya, jadi kebanyakan terbatas itu artinya tidak bisa melakukan semua hal. Jadi harus melalui undang-undang yang berlaku. Jadi berdasarkan Permenkes nomor 20 tahun 2016, pasal 12 ayat 1 tentang kesehatan dasar kasus kesehatan gigi terbatas, tugas terapis gigi itu adalah yang pertama pencabutan gigi sulun dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi. Yang kedua, melakukan penambalan gigi satu atau dua bidang. Yang ketiga, penanganan pasca tindakan. Nah, jadi jangan ditambah-tambah, ya. Kecuali ada mandat dari dokter gigi, ya. Nah, jadi ada dua regulasi. Yang pertama mandat, yang kedua adalah regulasi. Kalau ada mandat itu berarti mandat dari dokter gigi langsung. Kemudian selanjutnya, ketika di era new normal ini, tenaga terapis gigi itu tidak bisa menolak pasien karena ada undang-undang yang mengatur bahwa tidak bisa menolak pasien. Nah, kalau ada pasien di era new normal ini di masa pandemi COVID, kalau ada pasien yang ingin konsultasi jangan ditolak tiba-tiba, tapi ada prosedurnya, ya, harus dilayani dengan maupun misalnya via online atau via telepon dan sebagainya. Ini adalah salah satu promotif di unit pelayanan kesehatan di puskesmas. Upaya promotifnya itu metode penyuluhan. Ya, yang kedua protokol kesehatan. Yang ketiga jarak 1,5 sampai 2 meter antara terapis gigi dengan pasien dan antar pasien. Yang keempat, terapis gigi dan mulut menggunakan APD. Ya, baju, masker, face shield, sarung tangan. Ya, jadi pasien wajib pakai masker. Kemudian pelayanan kesehatan di puskesmas di masa pandemi COVID. Yang pertama, pembatasan pelayanan pasien tanpa keluhan, ya, atau keluhan ringan. Jadi harus dibatasi pelayanannya. Kemudian pelayanan tanpa hanya kasus darurat. Kemudian pelayanan promotif. Ini adalah ini adalah penjelasan tentang prinsip pencegahan dan pengendalian risiko penularan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, prinsip pencegahan dan pengendalian itu menerapkan kewaspadaan isolasi untuk semua pasien. Ya, jadi untuk pasien yang diisolasi harus tetap kita waspada ya, apalagi di rumah sakit. Menerapkan pengendalian administrasi, melakukan pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi pelatihan-pelatihan seperti ini yang bisa mencegah, ya, pelatihan-pelatihan bagaimana caranya mencegah COVID, ya, pendidikan-pendidikan, banyak sekali webinar-webinar tentang bagaimana caranya pengendalian COVID. Apalagi di Provinsi Gorontalo kemarin urutan kelima tertinggi penyakit COVID-19, ya, nah, kelima tertinggi di semua provinsi di Indonesia. Kemudian kewaspadaan isolasi. Jadi kewaspadaan standar, ya. Jadi kewaspadaan standar itu bagaimana caranya kebersihan tangan, APD, kebersihan pernapasan, ya,
disinfeksi peralatan, ya. Kemudian kewaspadaan berdasarkan transmisi, droplet, ya, percikan, ya, percikan berbicara, ya. Pada saat berbicara, percikan-percikan air liur yang kecil-kecil itu bisa saja menulari. Kemudian kontak fisik dan airborne. Nah, ini adalah contoh gambar APD yang di fasilitas pelayanan kesehatan, ya, seperti masker, topi, sarung tangan, dan lain-lain. Nah, digunakan sebagai indikasi, segera dilepas selesai dikenakan. Ya. Jadi kebanyakan itu orang sekarang, ya, memakai masker itu setelah memakai masker ingin makan, ya maskernya hanya ditaruh di bawah dagu, ya, hanya ditaruh di bawah dagu, kemudian di dagu atau di lehernya itu kan banyak kuman. Ya, jadi kita tidak bisa ketahui bahwa kuman itu berada di daerah kulit kita. Jadi mungkin seperti itu saja, Pak, Bu Moderator. Ya, terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk narasumber ketiga kita, Bapak Muhammad. Kita lanjut ke sesi tanya jawab dengan audiens. Kita buka untuk 2 penanya terlebih dahulu. Untuk penanya, nanti perkenalkan nama, institut, dan kepada narasumber yang dituju. Mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita? Saya, Bu. Dari Nur Laila Moli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Moli dari Terapi Gigi Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Baiklah, saya ingin bertanya tentang pencegahan karies pada balita. Pertanyaan saya yaitu, apakah penggunaan botol susu dapat memicu terjadinya karies pada balita? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya berikutnya mungkin. Ya, kepada Saudari Fatmawati Ismail. Silakan. Nama saya Fatmawati Ismail dari Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Ingin bertanya kepada Ibu Fatimah. Sebagian besar balita suka sekali mengonsumsi makanan manis. Bagaimana agar gigi balita tersebut tidak terjadi karies? Yang kedua, apa dampak kebiasaan balita menjelang tidur yang selalu minum susu formula? Terima kasih. Baik, itulah pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaan pertama untuk narasumber kedua kita, Ibu Fatimah SD MKM. Dari Nur Laila Mohi, seperti apa pencegahan karies pada balita dengan penggunaan botol susu? Kemudian pertanyaan kedua dari Fatmawati Ismail, sebagian besar balita ini suka sekali mengkonsumsi makanan yang manis. Seperti apa kita mencegah karies pada balita? Lalu pertanyaan berikutnya mengenai
konsumsi susu sebelum tidur. Itu seperti apa? Ya, terima kasih Dr. April. Suara saya kedengeran? Iya, terdengar, Bu. Kecil ya? Kecil atau gimana? Iya. Aduh, Kecil tapi udah jelas, Ibu. jelas ya. Ya, terima kasih untuk Mbak Laila, Nur Laila Moli, penggunaan botol susu apakah dapat menyebabkan karies pada balita? Nah, sebenarnya untuk penggunaan botol susu sendiri itu tidak mempengaruhi karies, tetapi dia akan mempengaruhi susunan gigi, ya. Jadi nanti giginya itu akan menonjol ke depan setelah menggunakan botol susu. Jadi kenapa botol susu itu disarankan tidak dipakai, tapi dipakai gelas, ya, gelas disendok pelan-pelan ke balitanya atau ketika diri pakai gelas. Lalu dampak ke kariesnya adalah ketika dia sudah minum dengan botol susu, itu sebaiknya dibilas, ya, dibilas dengan air hangat seperti itu, ya. Atau kalau misalnya balitanya masih, kan ada yang 0 sampai 6 bulan dia tidak ada ASI-nya, lalu dia memakai susu formula, maka ketika sudah di air putih, ya, air putih hangat, lalu seperti tadi, ya, dibersihkan gusi-gusinya dari sisa-sisa susu yang melekat pada gusi tersebut. Itu jelas? Paham? Apa ada yang masih mengganjal untuk Nur Laila Moli? Oh, sudah, Dok. Gimana? Jelas? Iya, jelas. Jelas. Oke, lanjut untuk Mbak Fatmawati Ismail. Jika balita itu memiliki kebiasaan makan makanan yang manis, bagaimana agar tidak karies? Nah, contoh misalnya balita ini suka makan coklat atau permen atau es krim, maka sebisa mungkin setelah makan makanan manis tersebut, sebisa mungkin sebelum mengkonsumsi itu sudah dibilas dengan air matang, ya, air matang hangat tadi. Apakah dengan setelah makan permen dia harus minum atau berkumur-kumur jika dia sudah bisa berkumur, seperti itu, berkumur-kumur lalu dibuang, atau dia minum air putih, ya. Jadi dibiasakan ketika mengkonsumsi makanan manis yang kira-kira itu menempel. Kalau misalnya setiap makan makanan manis lalu sikat gigi kan suka nggak mau, ya. Jadi caranya adalah balita tersebut kita anjurkan untuk berkumur atau minum air putih untuk menghilangkan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa yang manis-manis tadi di dalam gusi atau giginya. Itu. Lalu dampak balita yang minum susu formula tiap malam di malam hari, ya. Sebenarnya untuk susu, ya, tidak hanya balita, untuk anak sekolah masa pertumbuhan memang dianjurkan meminum susu itu menjelang tidur. Kenapa? Karena proses penyerapan kalsium yang paling optimal itu, jadi memang sangat bagus ketika balita tersebut minum susu menjelang tidur. Tetapi jangan sampai ketiduran, itu saja. Kenapa? Karena ketika susu setelah minum susu dia berkumur lagi, gitu, berkumur tidak ada sisa susu yang menempel pada gusi atau giginya yang akan menyebabkan plak atau karies, ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang belum jelas? Kita lanjut untuk sesi tanya jawab kedua. Mungkin ada yang bertanya kepada narasumber ketiga kita, Bapak Zul. Kami persilakan untuk audiens yang ingin bertanya.
Bu Dokter. Halo? Apakah ada yang ingin bertanya? Tadi. Sudah tidak ada ya? Oke, baik. Saya rasa sudah tidak ada lagi audien yang bertanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah rangkaian webinar kita pada siang menjelang sore hari ini berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini yang telah berbagi ilmunya untuk kita semua, dan juga terima kasih banyak kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias webinar kita pada siang hari ini. Baik, sekian. Dokumentasi dulu Bu Dokter. Kami tutup webinar pada hari Dokter, ini. Bu Dokter. Iya, baik. Dokumentasi aktifkan semua itu. Kamera. Baik, untuk sesi dokumentasi mohon untuk diaktifkan semua kamera.